Shalom, jemaat GSKI, Betani, dimanapun Anda ada dan berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat Mengatasi Sakit Hati dan Kepahitan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, setiap kita bisa mengalami sakit hati dan kepahitan. Di mana kita bisa mengalami sakit hati dan kepahitan? Di rumah kita bisa mengalami sakit hati. Di kantor, di tempat kita bekerja, kita juga bisa mengalami sakit hati. Di gereja, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengalami sakit hati. Jadi pada dasarnya, dimanapun kita berada, kita bisa mengalami sakit hati. Mengapa? Karena pada dasarnya, semua orang bisa menyakiti kita. Bisa juga membuat pahit kehidupan kita. Setiap orang bisa melukai hati kita. Dengan apa orang-orang sekitar kita bisa melukai kita? Yang pertama, biasanya dengan sikapnya. Yang kedua, biasanya dengan perbuatannya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak orang bisa melukai, menyakiti kita dengan perkataannya. Seringkali kita menuntut orang lain, tetapi tidak jarang sebenarnya kita pun juga bisa menyakiti orang lain. Kalau hari ini kita sedang disakiti dan mengalami kepahitan, tidak perlu disimpan, karena sakit hati, kepahitan tidak akan menguntungkan dalam kehidupan kita. Tidak akan menambah kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita lepaskan pengampunan dalam hidup kita, supaya kita tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau kita sedang mengalami sakit hati ataupun kepahitan, dan kita menyimpannya, saya percaya, yang namanya sukacita dan damai sejahtera akan pergi meninggalkan kita. Tetapi saya juga percaya, kalau hari ini kita sedang disakiti, sedang mengalami kepahitan, dan kita berusaha mengampuni, bahkan kita tidak membalas dendam, maka saya percaya, sukacita dan damai sejahtera akan tetap ada dalam kehidupan kita. Coba kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa, yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21-23. Pribadi tersebut tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Ketika ia diejek, ia tidak membalas dengan ejekan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Yesus pun mengalami hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dia yang tidak bersalah dibuat bersalah. Tidak hanya dibuat bersalah, tetapi kemudian dia hukum. Dia dihukum dengan cambukan. Dia dihukum, diberi mahkota duri, bahkan sampai disalibkan. Siapakah yang menghukum Yesus? Tidak hanya orang yang dia tidak kenal, tetapi orang yang dia kenal pun juga akhirnya menghukum dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan kepahitan, bahkan tidak ingin membalas dendam. Tapi dia menyerahkan segala perkara itu di hadapan Allah. Saya percaya hari ini, kalau kita sudah hidup benar, saya ulang, sekalipun kita sudah hidup benar, dan masih saja ada orang-orang yang menyakiti kita, membuat luka, bahkan kepahitan dalam hidup kita. Kalau kita tidak membalasnya, tetapi kita belajar mengampuni dan menyerahkan segala perkara di hadapan Allah, percayalah Allah akan turun tangan untuk membela kita. Ada orang tanya kepada saya, bagaimana Pak caranya Allah membela kita? Saya tidak bisa menjelaskan, tetapi percayalah, kalau Allah yang membela kita,
pasti adil dan bijaksana. Sebabnya hari ini, kita tidak perlu lagi menyimpan sakit hati dan kepahitan. Lepaskan pengampunan, dan percayalah Allah akan turun tangan membela kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.